Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kembali bersama saya Kamura Channel. Pada video kali ini saya akan membahas terkait SKP 2022. Dalam hal ini SKP yang diinput di dalam aplikasi e-kinerja secara online. Nah, pada video sebelumnya, part 1, saya sudah membahas tentang bagaimana cara login di aplikasi e-kinerja sampai dengan bagaimana cara menginput RHK di dalam e-kinerja. Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menginput atau mengisi penilaian di dalam aplikasi e-kinerja. Nah, untuk itu ikuti terus ya sampai selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja mempraktekkan bagaimana cara mengisi penilaian di dalam aplikasi e-kinerja. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan, untuk mengakses e-kinerja kita harus membuka browser, misalnya Google Chrome, kemudian kita masuk di akun kita. Setelah itu pada browser ini kita input kinerja. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Nah, ini. Kemudian kita klik kinerja. Kemudian kita login dengan menggunakan akun MySAPK. Sehingga tampilannya seperti ini. Jadi username itu adalah NIP, password adalah passwordnya yang digunakan pada saat membuat akun MySAPK. Kemudian kita klik sign in. Ya, sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk di menu e-kinerja. Nah, kita klik ya. Jadi pada materi part 1 kita sudah sampai pada bagaimana cara menginput RHK. Jadi kita klik detail SKP, kemudian kita scroll ke bawah ya. Kita sudah selesai ini ya. Saya sudah jelaskan ini. Kita scroll ke bawah, kemudian di sini ada menu lampiran. Jadi untuk mengisi menu lampiran ya, di sini sudah terisi. Kita klik saja edit, kemudian kita klik edit, kemudian kita inputkan. Misalnya di sini dukungan sumber daya ATK, laptop, SK pembagian tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan semester genap tahun pelajaran 2021-2022, SK pembagian tugas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah dikasih nomor ya, nanti akan muncul sendirinya. Setelah itu kita klik Oke, ya, karena di sini saya sudah, maka saya close saja ya, karena saya sudah input dan saya sudah, jadi saya close saja. Nah, setelah kita oke tadi, ya, maka akan tertera seperti ini. Begitu pula skema pertanggungjawaban. Ya, kita input apa-apa itu yang dimaksud dengan skema pertanggungjawaban.
Bapak Ibu bisa dilihat ya cara menginputnya. Ya, kita klik edit, kemudian kita input, nggak usah pakai nomor ya. Jadi setiap item itu kita input, nggak usah pakai nomor. Setelah itu, setelah diinput, kita klik OK. Jadi ini skema pertanggungjawaban adalah dokumen-dokumen yang kita upload di dalam aplikasi e-kinerja ini. Kemudian ada konsekuensi ya, dengan cara yang sama. Konsekuensi berisi apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka penghargaan dalam bentuk reward atau promosi sesuai dengan kewenangan pimpinan sesuai dengan aturan yang ada pada lembaga. Apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka adanya teguran lisan dan atau tertulis serta memenuhi kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan yang belum terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan sebelumnya, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk dokumen atau laporan tertulis. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara mengisi lampiran di dalam aplikasi kinerja ini. Nah, untuk menu perilaku kerja, jadi untuk menu perilaku kerja ya tidak usah kita isi. Jadi ini otomatis ada ya di dalam aplikasi ya, kita tidak perlu mengisi ini. Jadi perilaku kerja itu kita sudah tahu bersama bahwa ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yang biasa disingkat dengan berakhlak. Jadi ini tidak usah diisi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengisi penilaian di dalam aplikasi e-kinerja ini. Jadi caranya adalah klik menu SKP ya. Jadi kita kembali menu SKP. Kemudian di sini di judul kolom ada menu penilaian. Jadi klik penilaian. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih yang akhir. Ya, kita pilih yang akhir ini. Ya. Klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, pada menu penilaian ini Bapak Ibu, kita akan mengisi bukti dukung dan realisasi ya. Tinggal kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang saya akan contohkan cara memasukkan link pada bukti dukung ini. Jadi kita buka drive-nya Bapak Ibu. Jadi saya buka drive. Nah, ini ada titik 9, kita klik. Kemudian pilih drive. Kemudian kita cari folder bukti dukung kita. Ya, di sini nama foldernya SKP 2022 e-kinerja 2022. Ya, kita klik. Nah, di sini saya sudah membuat folder-folder untuk dimasukkan ke dalam bukti dukung tadi. Nah, di sini ada 11 folder mulai dari dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan, laporan penilaian, laporan analisis, laporan tindak lanjut, laporan pengolahan nilai rapor, laporan ekstrakurikuler, laporan PKG, laporan diklat fungsional, laporan PTK, dan laporan PGRI. Sebagaimana di RHK tadi ada 11 RHK ya. Nah, saya contohkan di sini cara membuat link.
Misalnya untuk RHK pertama tadi, jadi saya buka dulu kinerja. Untuk RHK pertama tadi adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembelajaran yang baik. Ini adalah poin pertama. Nah, untuk mengisi link pada bukti dukung ini, pada RHK ini, ya, saya kembali ke Drive. Jadi saya copy ini ya. Ini bukti dukungnya, dokumen perencanaan tadi. Saya mau dapatkan dua link, maka saya klik atau saya double klik ini folder utama ini. Kemudian karena di sini ada dua folder, yaitu folder untuk ganjil dan genap, maka masing-masing folder ini saya buatkan linknya. Jadi untuk kita kembali lagi ke kinerja, untuk link yang pertama ini ya, jadi saya buat dari ini untuk semester ganjil, dan untuk link yang kedua ini saya buat dari folder ini ya. Caranya tadi sama, jadi klik kanan folder yang mau dibuatkan linknya, kemudian klik kiri dapatkan link ya, kemudian muncul tampilan seperti ini. Pastikan bahwa pilih siapa saja yang memiliki link, klik, kemudian kita salin link ya, salin link, kemudian klik selesai, kemudian kita arahkan atau kita masuk kembali ke kinerja, maka kita tambahkanlah di sini. Setelah kita klik tambahkan, maka di situ nanti muncul kotak untuk mempaste link yang tadi kita copy. Setelah kita paste, maka muncullah nama link ini. Begitu pula dengan link yang kedua ini, dokumen perencanaan semester genap. Caranya sama, jadi kita masuk kembali di Drive, kemudian ini perencanaan genap, kita klik kanan, dapatkan link, kemudian pastikan akses umum, siapa saja yang memiliki link, kemudian klik salin link, kemudian klik selesai, kemudian kita masuk kembali ke kinerja, klik tambahkan lagi, maka di situ minta untuk mempaste dari link yang di copy tadi. Setelah kita paste, maka muncullah nama link yang kedua ini. Oke, paham ya? Nah, begitu pula dengan RHK yang lain, caranya sama. Saya contohkan lagi untuk RHK kedua, terlaksananya pembelajaran yang berkualitas. Ya, saya kembali ke Drive, klik. Jadi saya ke folder yang kedua tadi ya. Ya, saya ke ya ini tadi laporan pelaksanaan. Di sini ada dua folder, saya klik atau double klik. Nah, di sini ada dua folder. Nah, masing-masing folder ini kita buatkan linknya, kemudian kita salin, kemudian kita paste ke bukti dukung ini. Jadi seperti itu ya. Dan caranya sama tadi yang ini. Nah, selanjutnya cara pengisian realisasi. Ya, cara pengisian realisasi. Caranya adalah tinggal kita klik edit, kemudian kita input dua dokumen berdasarkan bukti dukung dan penilaian pimpinan. Nah, jadi kalimatnya di sini kita sesuaikan dengan target kita ada berapa dokumen. Kalau misalnya ini ada dua dokumen, maka kita inputkan di sini dua dokumen berdasarkan bukti dukung yang ada ini. Begitu pula untuk aspek yang kualitas. Kalau di sini kita isi 90%, maka di sini juga tertera atau kita inputkan 90% dengan kalimat seperti ini. Kemudian untuk aspek waktu 12 bulan, kita inputkan juga 12 bulan
dengan kalimat seperti ini. Saya kira caranya mudah ya Bapak Ibu. Begitu pula dengan RHK kedua, RHK ketiga, sampai dengan RHK 11 ya. Jadi ada, kebetulan saya punya 11 RHK, maka di sini tadi pada drive ada 11 folder utama, di mana masing-masing folder utama ini ada 2 file di dalamnya, karena ada 2 dokumen, yaitu semester ganjil dan semester genap. Ya, selanjutnya kita akan mengisi feedback. Jadi untuk mengisi feedback ini kita tidak bisa mengisi lewat akun kita, tapi kita masuk ke akun kepala sekolah atau pimpinan kita. Jadi yang punya yang punya kapabilitas untuk mengisi feedback ini adalah pimpinan kita, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, untuk cara pengisiannya nanti saya akan masuk di akun kepala sekolah dulu, baru bisa kita isi seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut bagaimana cara mengisi feedback. Nah, untuk mengisi feedback, terlebih dahulu kita harus login pada akun pimpinan kita. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Caranya kita klik kiri penilaian, kemudian di sini ada 2 pilihan. Kalau di bawah ada garis biru berarti yang ini aktif. Nah, tapi di sini kita mau aktifkan pemantauan dan evaluasi. Jadi klik kiri pemantauan dan evaluasi. Seperti ada garis biru di bawahnya, berarti ini tab ini yang aktif. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih akhir ya. Kemudian klik penilaian bawahan. Nah, di sini kita pilih bawahan siapa yang mau dinilai feedbacknya atau siapa yang mau dikasih feedback. Jadi klik ini ada kayak segitiga bawah. Kita klik, kemudian pilih nama guru yang mau dikasih feedback. Ya, misalnya di sini saya pilih nama saya nih. Ya, setelah itu kita scroll ke bawah, maka ini di akun kepala sekolah dia bisa melihat apa yang kita input, RHK kita dan bukti dukung serta realisasi yang pernah diinput sebelumnya. Nah, di sini pada menu feedback pada akun kepala sekolah, bagaimana cara mengisinya adalah tinggal kita klik tambah, klik kanan, klik kiri tambah. Kemudian di sini muncul kotak dialog seperti ini, baru kita isikan kata-kata seperti ini ya. Bukti dukung ya. Nah, di sini kita tidak terlihat semuanya ya. Jadi kita scroll ke bawah. Jadi saya silang dulu ya. Saya silang dulu. Kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah terus. Nah, ini ada yang ini kita geser, yang bisa digeser-geser ya ke kiri ke kanan. Ya, kita geser ke kanan supaya bisa tampil semua. Tulisannya ya. Jadi saya scroll ke atas lagi untuk mengisi feedback RHK pertama pada aspek yang pertama. Jadi aspek yang pertama kuantitas, RHK-nya adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembelajaran yang baik. Jadi cara mengisi feedbacknya adalah kita klik tambah, dia muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada kotak feedback ini kita isikan kata-kata yang seperti yang terinput di sini. Bukti dukung yang dilampirkan sesuai realisasi. Jadi ini bukti dukung yang dilampirkan sesuai dengan realisasi, baru kita kasih jempol. Ataukah bisa tidak dikasih
kata-kata seperti ini cukup jempol saja. Itu sudah lebih dari cukup ya. Bisa hanya memilih jempol saja. Kalau tidak mau kasih kata-kata seperti itu, baru kita klik OK. Iya. Nah, saya silang saja karena ini sudah melewati batas deadline. Dan cuma saya contohkan di sini ya. Ya, seperti itu caranya ya. Jadi kalau mau mengedit ya, klik ini edit yang warna orange. Kalau mau menghapus ya, klik ini hapus. Caranya sama ya. Begitu pula untuk aspek yang kedua, yang kualitas. Di sini kita kasih kata penyelesaian tugas 90% sesuai ekspektasi, baru kita kasih jempol ya. Aspek yang ketiga sama. Jadi di sini 12 bulan, jadi penyelesaian hasil kerja sesuai target yang diharapkan. Sampai dengan RHK ke-11 ya, atau RHK yang terakhir, caranya sama. Jadi di sini saya contohkan sekali lagi cara mengisi feedback. Saya pilih RHK terakhir ya. Jadi di sini RHK terakhir itu adalah terdaftar sebagai anggota aktif PGRI. Jadi caranya adalah ya, kita klik tambahkan ini. Setelah itu kita ketikkan kata-kata yang ada ini, bukti dukung yang dilampirkan sesuai realisasi, baru kita kasih jempol ini. Oke, karena ini saya sudah isi dan sudah melewati batas deadline, jadi tidak usah saya oke. Tapi kalau belum ya kita oke. Nah, di sini saya silang saja ya. Nah, begitu pula untuk kualitas, kita klik tambah. Nah, nanti pada kotak feedback ini ya, kita isikan dengan kata-kata penyelesaian tugas 90% sesuai dengan ekspektasi, baru kasih jempol, baru oke. Nah, di sini saya tidak oke ya, saya silang karena ini sudah tersimpan dan tidak bisa lagi diedit. Begitu pula untuk waktu, klik tambah, kemudian kita ketikkan penyelesaian hasil kerja sesuai target yang diharapkan, baru kita kasih jempol. Nah, setelah terisi semua RHK 1 sampai 11 ya, di sini ada rating hasil kinerja. Nah, di sini kita pilih ratingnya, kita pilih apakah yang kita pilih itu ada 3, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Nah, kita pilih sesuai ekspektasi saja ya. Iya, sesuai ekspektasi ini sama halnya dengan nilai baik ya. Kalau di atas ekspektasi ini sama dengan nilai sangat baik, sedangkan di bawah ekspektasi ini sama dengan nilainya cukup. Jadi kita pilih sesuai ekspektasi saja. Oke, karena saya sudah isi sesuai ekspektasi dan ini tidak bisa lagi dirubah. Nah, kalau misalnya masih bisa diedit, maka klik OK. Nah, kalau saya klik OK, maka di sini tertulis melewati deadline. Jadi ini sudah tidak bisa lagi diedit. Ini karena ini sudah melewati batas. Jadi saya silang saja. Nah, setelah itu di sini sesuai ekspektasi. Kemudian untuk perilaku kerja yang disingkat berakhlak, ini juga diisi oleh diisi oleh pimpinan kita. Jadi yang diisi di sini ada feedback juga ya. Jadi sama caranya tadi, kita klik tambah masing-masing. Jadi masing-masing item perilaku kerja ini saya contohkan, misalnya berorientasi pelayanan ya. Cara mengisi feedbacknya adalah klik tambah ya, sama tadi yang di atas ya. Kemudian kita ketikkan feedbacknya, misalnya atasan yang bersangkutan dapat diandalkan ketika ada hal-hal yang membutuhkan penyelesaian segera. Jadi ini menurut penilaian atasan bahwa yang bersangkutan dapat diandalkan ketika ada hal-hal yang membutuhkan penyelesaian segera. Jadi saya klik OK karena ini sudah tersimpan, jadi saya silang saja. Ya, begitu pula untuk akuntabel, caranya sama. Ya, sampai dengan kolaboratif. Jadi di sini atasan yang memberi penilaian ya.
Nah, kalau misalnya ada kesalahan ketik ya bisa kita klik edit, baru kita edit. Kalau mau dihapus silahkan klik hapus. Ya, kemudian di sini rating perilaku kerja ya, sama tadi. Kalau misalnya mau memilih nilai sesuai ekspektasi boleh, atau di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Karena saya menginginkan nilai baik, maka saya pilih saja sesuai ekspektasi. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu cara mengisi feedback. Dan ini feedback ini harus diisi melalui akun pimpinan kita, dalam hal ini kepala sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, lanjut saya akan membuka akun saya sebagai guru untuk memastikan apakah kepala sekolah sudah memberi feedback apa belum. Jadi kembali ke link penilaian, kemudian pastikan memilih pelaksanaan kinerja, kemudian scroll ke bawah, pilih akhir, kemudian klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, kita scroll ya, ini feedback sudah terisi. Jadi sudah diberi feedback oleh atasan kita. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah terisi semua feedbacknya. Nah, begitu pula di perilaku kerja ini sudah terisi feedbacknya tadi. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut setelah terisi semuanya, mulai dari RHK, bukti dukung, realisasi sampai dengan feedback, maka kita akan cetak SKP di dalam aplikasi kinerja ini. Caranya adalah kita klik tadi SKP ya, kita klik SKP, kemudian untuk mencetak rencana SKP kita klik detail SKP. Di sini ada menu cetak ya. Jadi kita akan cetak ini ya. Ini kalau di SKP lama ini adalah rencana ya, rencana SKP. Jadi kita klik menu cetak ini, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tanggal kita ubah sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi di sini SKP ini saya rencanakan di tahun 2022 di bulan Januari. Di sini saya pilih atau bisa klik icon kalender ini, kemudian pilih ini ke atas, scroll ke atas untuk memilih tahun 2022, pilih Januari. Nah, di Januari kita pilih tanggal 3 ya, karena tanggal 2 itu hari Minggu. Jadi kita pilih tanggal 3 hari Senin. Nah, di sini sudah kita tentukan tanggal pembuatan rencana SKP, yaitu tanggal 3 bulan 1 2022. Jadi formatnya adalah bulan, tanggal, tahun ya. Kemudian lokasi tetap seperti ini, Bone. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncullah SKP kita dalam bentuk PDF seperti ini. Inilah rencana sasaran kinerja pegawai ya. Kita periksa data-data kita, RHK-nya, kemudian indikator kinerja individu, target. Jadi ini rencananya ya. Ini rencana SKP. Kita lihat tadi tanggalnya. Tanggalnya itu ya ini. 3 Januari 2022. Kemudian di sini juga kita akan cetak lampirannya tadi. Tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2022. Ya, ini. Selanjutnya untuk mencetak penilaian ya, kita masuk ke kembali ke aplikasi kinerja, kita silang, kita kembali buka atau kita klik SKP, kemudian klik penilaian, kita scroll ke bawah
Ya, kita scroll ke bawah, lihat akhirnya di sini ada dua cetak form ya, ada cetak form penilaian, ada cetak dokumen evaluasi kinerja. Jadi ini dua-duanya kita akan cetak. Ya, yang pertama cetak form penilaian. Nah, di sini tampil seperti tadi. Di sini ada tanggal, karena ini penilaian berarti jatuh tempohnya di Desember ya, di 2022. Jadi kita klik icon kalender, kita pilih klik ini, scroll ke atas, pilih 2022, kemudian klik Desember, kemudian tanggalnya 31 ya, ini jadi bulan, tanggal, tahun ya formatnya, lokasi sama, dan ini yang dua ini ancor ini tidak usah diisi, kemudian klik OK. Nah, seperti inilah tampilan untuk evaluasi kinerja pegawai. Nah, di sini sudah ada kurva ya. Di sini capaian kinerja organisasi sudah ada nilainya, yaitu baik ya. Kemudian sudah ada kurva, pola distribusi, kemudian apa tadi ya, feedback ya sudah ada, ini semua sudah ada. Kemudian kita lihat tanggal penandatangan ya, ini karena ini adalah penilaian, otomatis tanggal penandatanganan itulah 31 Desember 2022 ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita cetak yang form yang kedua tadi, kita kembali ke aplikasi kinerja, kemudian kita silang, kemudian kita cetak dokumen evaluasi kinerja ya. Nah, ini kita isi tanggal ya, di sini tanggal pegawai, jadi tanggal pegawai, kemudian di sini ada tanggal pejabat penilai kinerja. Nah, di sini untuk tanggal pegawai kita ketikkan tanggalnya, yaitu di tahun 2023 di Januari, kita pilih Januari, di Januari ya, tanggal 2 ya. Ya, ini Januari tanggal 2. Jadi bulan, tanggal, tahun. Kemudian ini bonus tetap, kemudian tanggal penandatangan pejabat penilai kinerja, yaitu ya tanggal 31 tadi. Ya, 31 2022. Nah, ini 2022, pilih Desember, kemudian pilih tanggal 31. Jadi penandatangan pejabat itu tanggal 31 bulan 12 2022. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sehingga tampilannya seperti ini. Dari dokumen evaluasi kinerja pegawai ya. Di sini tadi periode akhir ya. Kita pilih periode akhir. Nah, di sini muncul data-data kita sebagai guru, data pejabat penilai kinerja, data atasan pejabat penilai kinerja. Nah, di sini ada dua di sini evaluasi kinerja untuk capaian kinerja organisasi baik, predikatnya kinerja pegawai baik, tanggal penandatangan untuk atasan kita 31 Desember 2022. Kemudian pegawai yang dinilai tanda tangan tanggal 2 Januari 2023. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sampai di sini untuk pencetakan SKP ya. Jadi ada 3 item. Yang pertama tadi adalah rencana SKP, kemudian penilaian kinerja, kemudian ini dokumen evaluasi kinerja pegawai. Oke Bapak Ibu, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.